Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, tugas profesional isu kelas A, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmi Saleh STMT. Di sini kami akan membahas tentang sertifikat keahlian dan profesi. Terlebih dahulu, perkenalkan kelompok kami. Saya Hanif Permana Putra, NIM 18 19 10 20 10 76, bersama rekan saya Riki Chandra Kirana, NIM 18 19 10 20 10 42, dan Ahmad Yusuf dengan NIM 18 19 10 20 10 43. Yang pertama yaitu sertifikasi keahlian. Sertifikasi keahlian adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu sebagai bukti keahlian terhadap salah satu bidang kerja pada sektor konstruksi berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang dituangkan dalam bentuk sertifikat. SKA sendiri salah satunya dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yakni lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat berdasarkan klasifikasi keahlian yang dimiliki pada bidang konstruksi. SKA ini diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi. Selanjutnya ada kualifikasi SKA. Kualifikasi SKA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu SKA muda. SKA muda ini dapat diajukan oleh pemohon yang memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahli, minimal D3 dengan pengalaman minimal 2 tahun, atau berpendidikan S1 tanpa pengalaman kerja. Yang kedua, SKA Madya, memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahli, minimal D3 dengan pengalaman 5 tahun atau lebih, dan S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun. Yang ketiga, SKA Utama, memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahli, dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 8 tahun atau S2 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Contoh yang pertama, sertifikat keahlian. Di sini kelompok kami mengambil sertifikat keahlian di bidang teknik lingkungan. Organisasi yang menaungi ini adalah IATPI atau Ikatan Ahli Teknik Penyihatan dan Teknik Lingkungan Indonesia. IATPI mengembangkan program sertifikasi yang ditujukan untuk para anggotanya yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Program tersebut adalah sertifikasi keahlian konstruksi lingkungan yang diadakan untuk memenuhi kewajiban ketenaga ahlian jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. IATPI ini telah diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk menerbitkan sertifikat keahlian. Selanjutnya yaitu ketentuan sertifikat keahlian teknik lingkungan. Yang pertama, penerbitan SKA merupakan kewenangan penuh dari USTK LPJK. Bila permohonan ditolak, maka pihak LPJK hanya mengembalikan biaya pengembangan IT dan registrasi. Yang kedua yaitu menurut surat edaran LPJKN nomor 13/SE/LPJKN 12/2014 tentang persyaratan ijazah latar belakang pendidikan bagi pemohon SKA subklasifikasi tata lingkungan. Tata lingkungan di sini ada 3. Yang pertama ahli teknik lingkungan, yang kedua ahli teknik sanitasi dan limbah, yang ketiga ahli teknik air minum. Di sini kelompok kami akan mengambil salah satu contoh, yaitu ahli teknik sanitasi dan limbah. Ahli teknik sanitasi dan limbah adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang, melaksanakan, dan mengawasi instalasi merancang lokasi dan proses sanitasi dan limbah. Adapun beberapa syarat untuk menjadi ahli teknik sanitasi dan limbah. Yang pertama, yaitu pemegang ijazah teknik lingkungan minimal D3. Yang kedua, memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur instalasi teknik lingkungan
Maksudnya adalah dapat merancang dan memberikan ide terhadap permasalahan limbah dan sanitasi yang akan dihadapi. Yang ketiga, menguasai materi sanitasi dan limbah. Yang keempat, minimal dapat menguasai 2 dimensi dan 3 dimensi modeling untuk perencanaan pembangunan instalasi dan limbah. Yang terakhir yaitu memenuhi syarat-syarat administrasi yang sudah ditentukan. Untuk materinya sendiri di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis dari limbah. Yang kedua, menguasai teknik sanitasi yang benar. Yang ketiga, menguasai tentang tata lingkungan. Adapun di sini syarat administrasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Yusuf. Oke. Syarat administrasi yang pertama yaitu fotokopi KTP, yang kedua fotokopi NPWP, yang ketiga fotokopi ijazah, yang keempat yaitu CV atau daftar riwayat hidup, yang kelima yaitu foto berwarna ukuran 3x4. Next. Nah, untuk proses penilaian sertifikasi sendiri ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode portofolio, yaitu pengawas hanya memeriksa dokumen berkas pemohon yang telah disampaikan, di mana kelengkapan dokumen atau berkas harus selengkapnya, agar dapat meyakinkan pengawas memberikan rekomendasinya dalam melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi. Setelah melakukan metode portofolio tersebut, maka akan dilanjutkan dengan metode wawancara atau observasi, yaitu pemohon melakukan tatap muka dengan pengawas untuk bertukar pendapat yang perlu disampaikan atau menyampaikan presentasinya dengan media tertentu terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Setelah melakukan metode wawancara dan observasi, maka pemohon akan melakukan metode uji tertulis, yaitu melakukan uji di atas kertas secara tertulis dengan menjawab pertanyaan sebagai bentuk soal yang tertulis sesuai klasifikasi dan kualifikasi kompetensi yang diminatinya dengan memberikan waktu yang cukup. Next. Nah, ini adalah contoh sertifikasi keahlian untuk ahli teknik sanitasi dan limbah pada tingkat madya. Next. Nah, contoh yang kedua adalah sertifikat keahlian dalam dunia IT, khususnya ahli Java. Banyak jenis sertifikasi IT. Salah satunya adalah sertifikasi Java. SAN menawarkan 3 jenjang sertifikasi programmer Java dari tingkat dasar sampai jenjang advanced. Jenjang tersebut adalah SAN Advanced Programmer, SAN Certificate Developer, dan SAN Certificate Architect. SAN Certificate Programmer adalah sertifikat paling dasar dari SAN untuk programmer Java. Untuk memperoleh sertifikat keahlian Java, maka harus lulus ujian SAN Certificate Programmer for the Java 2 Platform 1.1.4. Ujian pilihan ganda ini dirancang untuk menguji pemahaman sintaks dan struktur Java pada materi-materi berikut: dasar-dasar bahasa Java, teknik dasar pemrograman berorientasi objek, penggunaan treats, dan kemampuan menggunakan paket standar Java seperti java.awt, java.lang, java.io, dan java.util. Untuk pemegang sertifikasi Java versi terdahulu dapat mengikuti ujian upgrade khusus. Next. Nah, beberapa kegiatan yang harus diikuti yaitu 1. Mengikuti beberapa kursus yang dilaksanakan oleh SUN Certificate Programmer. Beberapa kursus yang diikuti untuk mempersiapkan diri untuk sertifikasi ini adalah Java Technology of Structure Programmers yang ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman, struktur seperti COBOL, Java Programming Language for Non-Programmers, yang dirancang untuk programmer yang tidak memiliki pengalaman melakukan pemrograman, dan Java Programming Language atau pengenalan Java untuk programmer yang berpengalaman dengan bahasa pemrograman lain. Nah, yang kedua,
kegiatan yang harus diikuti yaitu mengikuti pengujian aplikasi. Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Terdapat 2 dalam tahap uji keterampilan untuk mendapatkan sertifikat keahlian. 2 tes, yaitu tes program. Contoh, tugas pemrograman tersebut memiliki skenario berikut. Setelah membayar uang ujian, Anda mendownload sebuah kode template dari Sun. Template ini harus Anda gunakan untuk membuat sebuah aplikasi GUI yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sebuah database melalui jaringan dan melakukan konversi data dari format teks ke format database tersebut. Selama membuat program, Anda harus mendokumentasikan semua langkah yang Anda lakukan. Aplikasi yang Anda buat akan dinilai berdasarkan maintainability, penggunaan desain, pattern yang tepat, kejelasan kode, dan kesesuaian dengan kode convention. Nah, untuk tes kedua yaitu tes esai. Setelah tugas pemrograman, Anda masih harus mengikuti ujian esai dengan biaya $150 yang terdiri dari 5-10 soal esai, menanyakan berbagai hal tentang tugas pemrograman yang Anda selesaikan. Next. Nah, langkah-langkah untuk memiliki sertifikat yaitu yang pertama memilih jenis sertifikat. Ini yaitu memilih sertifikat mana yang akan dipilih, ahli madya, ahli atau jenis-jenis sertifikat yang lain seperti mikrotik, ubiquity, dan lain-lain. Terus langkah yang kedua yaitu mengikuti pelatihan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu mengikuti ujian yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya juga. Langkah yang keempat, jika lulus akan mendapatkan sertifikat dari Sun Certificate Programmers. Next. Ini adalah contoh sertifikat keahlian yang berbasis IT. Next. Untuk materi kedua yaitu sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu, dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi atau keahlian tersebut, yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan atau standar khusus lainnya. Next. Contoh satu sertifikat profesi akan dijelaskan oleh teman saya, Ricky Chandra Kirana. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari sertifikat profesi. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada advokat, di mana badan asosiasi profesi ini yaitu PERADI atau bisa disebut dengan Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, untuk dasar hukumnya itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat sendiri merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Untuk ilmu atau teori yang harus dikuasai oleh seorang advokat, yang pertama untuk hukum material, di sini merupakan hukum yang langsung mengatur tentang kepentingan tertentu. Contohnya itu KUHP, KUH Perdata, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu hukum formil, disebut juga hukum acara, yaitu aturan-aturan mengenai tata cara untuk mempertahankan hukum material. Contohnya di sini HIR, RBG, KUHP, dan lain-lain. Untuk ilmu praktek yang harus dikuasai oleh seorang advokat, yang pertama ada non-litigasi, di mana non-litigasi ini merupakan kemampuan dan keahlian penanganan perkara di luar pengadilan. Contoh teknik wawancara, negosiasi, mediasi, legal drafting, dan lain-lain. Untuk ilmu praktek yang kedua, yaitu litigasi, di mana litigasi ini merupakan kemampuan dan keahlian dalam penanganan perkara di pengadilan. Contohnya itu teknik penanganan perkara di pengadilan, membuat surat-surat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dan lain-lain. Nah, untuk syarat administratif untuk menjadi seorang advokat,
Yang pertama, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kemudian lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, untuk prosedur mengurus izin advokat ini, yang pertama mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau bisa disebut PKPA. Untuk PKPA ini dilaksanakan oleh organisasi advokat yang dapat mengikuti adalah sarjana yang berlatar belakang dari lulusan Fakultas Hukum, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu mengikuti ujian profesi advokat atau UPA. Setelah mengikuti PKPA, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari PERADI. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus di kantor advokat. Nah, untuk yang prosedur terakhir yaitu pengangkatan dan sumpah advokat. Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Namun, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya, yaitu mengucapkan sumpah advokat. Setelah melaksanakan sumpah advokat ini, maka seseorang yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikat akan mendapatkan sertifikat advokat. Nah, ini merupakan contoh sertifikat profesi advokat. Untuk contoh kedua, yaitu psikolog. Nah, untuk psikolog sendiri ini, Badan Asosiasi Profesi, salah satunya yaitu HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Menurut KBBI, psikolog adalah seorang yang ahli dalam ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Psikolog umumnya menggunakan psikoterapi untuk membantu klien atau pasien untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat psikolog ini, yang pertama, seseorang harus menguasai beberapa materi, di antaranya mempunyai pandangan tentang manusia, means-based sourcing yang matang. Untuk syarat yang kedua yaitu mempunyai lapangan pengetahuan dalam bidang psikologi yang luas. Kemudian untuk syarat material yang ketiga yaitu mempunyai kecekatan yang cukup dalam menggunakan berbagai teknik diagnosis psikologis. Nah, untuk syarat formil yang harus dimiliki oleh seorang psikolog, untuk tahap pertama yaitu wajib menuntaskan pendidikan sarjana S1 psikologi. Untuk tahap kedua yaitu mengikuti program Magister Profesi Psikologi atau S2 Psikologi Profesi. Dengan program ini, maka akan mendapatkan pendidikan khusus dan mendalam mengenai ilmu psikologi, dan juga praktek-praktek psikologi selama 4 hingga 5 semester. Nah, untuk tahap yang ketiga itu mengikuti sidang profesi atau HIMPSI. Apabila lulus, maka dapat dinyatakan sudah layak menjadi seorang psikolog. Kemudian, tahap yang keempat terdaftar dalam keanggotaan di HIMPSI dan mengurus SIPP. Setelah dinyatakan lulus dari atau sidang profesi tadi, langkah selanjutnya yaitu diharuskan untuk mendaftar keanggotaan di HIMPSI dan juga mengurus SIPP atau surat izin praktek psikologi yang juga dikeluarkan oleh HIMPSI. Nah, dari tahapan ini, maka pemohon akan mendapatkan sertifikat psikolog. Ini merupakan contoh sertifikat dari profesi psikolog. Tadi merupakan presentasi dari kelompok kami.
Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami dari kelompok 9 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.